Mendengar itu, Lao Ming pun menjadi terkejut. Ia pun tidak menyangka masih ada kota manusia di luar yang belum dihancurkan. Lao Ming pun mengira dunia luar telah dihuni oleh semua binatang iblis. Nili pun berkata bahwa kota Glory selalu tidak aman, dikarenakan ada ancaman gelombang binatang buas. Ditambah lagi, jika banyak dunia bawah yang mengetahui hal ini, maka kota Glory akan hancur. Dan tiba-tiba saja Nili pun berhenti di tengah jalan, dikarenakan ia merasakan ada aura es yang begitu kuat. Kemudian muncullah Tuan Yemo di sana dengan aura es yang sangat kuat. Saat itu Lao Ming pun menanyakan siapakah Tuan ini dan mengapa mengikuti mereka. Hingga akhirnya Nili pun mengetahui bahwa itu adalah Tuan Yemo. Tapi di saat itu Tuan Yemo tidak mengenali Nili. Lantas Nili pun memperkenalkan dirinya sebagai cucu dan menantu Tuan Yemo. Mendengar itu, Tuan Yemo pun nampak menjadi sangat marah. Nili pun mengingat kejadian waktu itu ia dipermalukan oleh Raja Kota. Kemudian dikarenakan Nili tidak ingin kejadian itu terulang kembali, ia mengatakan pada Tuan Yemo untuk membicarakan hal ini setelah kembali ke kota Glory. Setelah hal itu, Nili bilang kepada Lao Ming bahwa Tuan Yemo ada di pihak mereka. Saat itu Nili juga merasakan dua nafas yang sangat kuat dari Tuan Yemo. Mungkin alasan ini yang membuat Guild Kegelapan tidak menyerang kota Glory, dikarenakan kekuatan Tuan Yemo tidak jauh dari Raja Iblis. Sementara itu Tuan Yemo bergumam, meski Nili mencurigakan, tapi pastinya Nili dari kota Glory. Ditambah lagi pasti mengenal cucu perempuannya. Ia juga tidak pernah mendengar tentang Nili dan pengikutnya. Ia juga mengetahui bahwa Nili ada di tingkat emas. Ditambah lagi pengikutnya adalah di tingkat legenda. Hingga akhirnya Nili bilang mereka bertiga dari keluarga Yuyin. Mendengar itu, Tuan Yemo pun mengetahui keluarga Yuyin adalah salah satu 3 keluarga teratas di kota Batu Hitam. Lantas Tuan Yemo pun meminta maaf dikarenakan telah menyinggung keluarga Yuyin. Kemudian Nili menjelaskan bahwa harus segera memberitahu info ke kota Glory bahwa keluarga Wugui akan menyerang. Mendengar hal tersebut, Tuan Yemo pun mengetahui bahwa ini adalah ulah Yehan yang membocorkan informasi. Andai saja Tuan Yemo mengetahui Yehan adalah pengkhianat, ia akan membunuh Yehan sebelum Yehan ke domain neraka. Setelah itu, Nili bertanya, sudah berapa lama Tuan Yemo ada di sini? Tuan Yemo bilang, ya di sini sudah 5 tahun, semenjak menemukan domain neraka. Nili pun mengatakan, harusnya Tuan Yemo sudah memiliki beberapa koneksi yang kuat di domain neraka. Nili juga mengatakan bahwa sejak kecil Tuan Yemo mengandalkan bakat dan pemahamannya sendiri untuk sampai ke puncak teratas. Dan setelah hal itu menikah dengan putri penguasa kota sampai menjadi raja kota yang baru. Dan juga menjadi sosok yang melegenda di kota Glory. Saat itu Nili pun memberitahu bahwa ia dari keluarga Tianhen. Saat itu Tuan Yemo pun tidak menyangka keluarga Tianhen memiliki jenius yaitu Nili. Kemudian Nili menjelaskan sebelumnya raja kota diracuni oleh Yehan. Namun untungnya Nili bisa menyembuhkan racun tersebut. Ditambah lagi keluarga suci juga bergabung ke Guild Kegelapan untuk memberontak. Tapi pada akhirnya Shen Hong pun berhasil dihabisi oleh raja kota. Mendengar itu, Tuan Yemo pun menjadi marah pada anaknya, dikarenakan waktu itu Yezong masih ingin menjadikan Yehan sebagai penguasa kota. Tuan Yemo akan memberikan pelajaran pada anaknya setelah ia sampai ke kota Glory. Sementara 3 pengawal Nili tidak menyangka Nili bisa mengimbangi kecepatan Tuan Yemo ketika berlari. Kemudian ketika masuk ke area hutan, Nili menanyakan apakah Tuan Yemo memahami tentang hukum angin dan salju. Tuan Yemo berkata, ia hanya merasakannya saja. Nili pun mengatakan ia bisa merasakan 2 nafas kuat dari tubuh Tuan Yemo. Dan jika bisa memahami kekuatan hukum, maka kekuatannya dapat berlipat ganda. Tuan Yemo pun menjadi terkejut, Nili yang berusia 14 tahun bisa mengerti tentang kekuatan hukum. Ia pun menduga Nili adalah praktisi Master Iblis. Namun nampaknya itu hanya dugaannya saja. Saat itu Nili pun berkata bahwa ia bukan Master Iblis seperti yang Tuan Yemo duga.
Saat itu Tuan Yemo pun menjadi terkejut dikarenakan Nili bisa mengetahui apa yang ia pikirkan. Terlihat Nili pun memperlihatkan bahwa ia menguasai dua kekuatan hukum dan juga memahaminya. Tuan Yemo pun berkata ia telah berlatih beberapa dekade dan hanya bisa merasakan kekuatan hukum saja. Ia pun bilang bahwa Lord Nili adalah seorang jenius sejati. Bahkan penguasa dunia bawah saja tidak bisa mengendalikan dua kekuatan hukum secara bersamaan. Tuan Yemo pun mengatakan dengan usia Nili yang masih muda, pasti bisa berdiri di puncak teratas. Saat itu Nili menjelaskan kekuatan hukum seperti beberapa pola prasasti kecil. Nili menunjukkan harusnya pola prasasti angin salju seperti ini. Kemudian Tuan Yemo mulai menganalisa kekuatan hukum angin saljunya, yaitu seperti yang Nili jelaskan. Hingga akhirnya Tuan Yemo pun berhasil membentuk kekuatan hukumnya. Tuan Yemo pun berkata, ia kira kultivasinya tidak bisa jauh lagi dikarenakan ia sudah menua. Namun Nili menegaskan, sebagai seorang praktisi harusnya jangan pernah menyerah. Mendengar hal tersebut, Tuan Yemo semakin mengenal Nili sebagai cucu dan menantunya. Ia juga tidak menjadi khawatir pada kota Glory dikarenakan memiliki penerus seperti Nili. Sementara itu, Lau Ming mengira bahwa yang ia lihat adalah Tuan Yemo mengajari Nili melatih kekuatan hukum. Di sisi lain, ajudan pun memberikan surat pada Raja Kota yang entah itu dari siapa. Setelah membacanya, Raja Kota pun menjadi sangat marah dikarenakan Yehan mengancam Raja Kota dengan mengatakan semoga Raja Kota bisa menahannya. Kemudian Raja Kota pun terus membaca surat tersebut. Dikatakan oleh Yehan, ia yakin ketika ia kembali ke kota Glory, maka ia tidak akan mendapatkan posisi Raja Kota. Ia juga tidak akan ragu menghancurkan kota Glory demi Jiun. Namun Yehan mengatakan meskipun ia gagal, ia menemukan dunia bawah tanah. Dan di sana setiap keluarga memiliki praktisi setengah dewa. Dan itu adalah puncak dari praktisi legenda yang mengendalikan kekuatan hukum. Ditambah lagi di dalam surat Yehan, ia memberitahu bahwa jika Raja Kota tidak memberikan kota Glory pada keluarga Ugui, maka kota Glory akan dihancurkan oleh pasukan keluarga Ugui. Saat itu Raja Kota pun menjadi kecewa mengapa waktu itu ia memperlakukan Yehan sebagai anaknya. Tak lama setelah hal itu, Tuan Yemo pun muncul di sana dan mengatakan ia kembali bersama cucu dan menantunya. Melihat Lord Nili, Raja Kota pun tadinya akan memukul Nili dikarenakan mempengaruhi ayahnya. Namun Tuan Yemo mengatakan harus memperlakukan Nili sebagai keluarga. Tuan Yemo yang melihat surat dari Yehan, ia pun mengetahui bahwa Yezong sudah mengetahui situasinya. Terlihat Tuan Yemo pun puas dengan menantu yang dipilih oleh anaknya. Ditambah lagi, Nili juga mengajari Tuan Yemo cara memahami kultivasi kekuatan hukum. Yezong pun bergumam apa yang telah dilakukan Nili kepada ayahnya, sehingga membuat ayahnya begitu menyukai Nili. Saat itu Tuan Yemo pun memarahi Yezong dikarenakan Yezong telah salah menilai Yehan. Terlebih lagi, Yezong waktu itu ingin menjadikan Yehan sebagai penerusnya. Tuan Yemo bilang Yehan sudah memberitahu informasi ke keluarga Ugui. Namun jika keluarga lain di dunia bawah ikut menyerang, bagaimanakah caranya kota Glory melawan? Tuan Yemo juga memarahi habis Yezong dikarenakan bersikap buruk pada Nili yang berjasa pada kota Glory dan justru malah percaya pada Yehan yang pengkhianat. Terlihat Nili pun mengatakan Tuan Yemo jangan terlalu memarahi Yezong dikarenakan Nili sudah terbiasa dengan sikap Raja Kota yang seperti ini. Mendengar itu, Tuan Yemo pun mengatakan contohlah Lord Nili yang sangat baik hati dan tidak seperti Yezong. Tuan Yemo juga mengatakan setelah membereskan masalah dengan keluarga Ugui, Raja Kota harus pergi ke keluarga Tianhen untuk membahas tanggal pernikahan Nili dan Jiun. Mendengar hal tersebut, Raja Kota pun menjadi terkejut. Ia pun membela jika keluarga Feng Shui menemui terlebih dahulu ke keluarga Tianhen, maka itu kurang pantas dan harusnya keluarga Tianhen yang datang untuk melamar. Ditambah lagi Jiun juga masih muda. Namun Tuan Yemo memarahi Yezong kembali dikarenakan pemikiran anaknya yang kuno. Terlebih lagi, apakah Yezong ingin Jiun tidak menikah seperti Huyan? Hingga akhirnya Nili mengatakan lamaran pasti akan diurus oleh keluarga Tianhen. Dan nanti ayahnya dan Petria keluarga Tianhen akan datang untuk melamar.
Mendengar hal itu, Tuan Yemo bilang Nili tidak usah khawatir masalah mahar, dikarenakan mansion Raja Kota tidak kekurangan apapun. Tuan Yemo juga menyuruh Yezong untuk memanggil Yeshio dan lainnya, yaitu untuk merencanakan serangan balasan kepada keluarga Ugui. Setelah hal tersebut, Tuan Yemo pun akan pergi untuk berlatih. Sementara itu, Nili pun ditahan oleh Raja Kota di sini, dikarenakan Raja Kota ingin berbicara kepada Nili. Saat itu, Tuan Yemo juga bilang, Nili di sini saja, dan jika Yezong menindasnya, beritahu saja pada Tuan Yemo. Terlihat Raja Kota pun memuji Nili yang hebat dikarenakan telah mempunyai dukungan. Raja Kota juga menegaskan Nili dan Jiun akan bertunangan terlebih dahulu dan akan menikah setelah umur 16 tahun. Dan ia pun memperingati Nili untuk jangan mempermainkan Jiun sebelum menikah. Mendengar hal tersebut, Nili pun mengerti. Saat itu, Nili bilang ia punya rahasia untuk memahami kekuatan hukum. Kemudian, setelah Nili membaca surat dari Yehan, ia pun menjadi sangat marah. Nili juga tahu ada 3 praktisi setengah dewa di dalam keluarga Ugui, dan juga praktisi puncak legenda yang telah menguasai kekuatan hukum. Mendengar itu, Raja Kota pun mengetahui mereka hanya bisa mengandalkan formasi 10.000 roh iblis untuk melawan balik. Nili juga memberitahu ia melihat kemah pasukan Ugui di domain neraka, dan jika membawa seluruh pasukan, mereka akan sampai ke kota Glory dalam waktu 1 bulan. Dikarenakan itu harus banyak menunda waktu. Ditambah lagi mungkin Tuan Yemo bisa memahami kekuatan hukum dan menjadi tingkat demigod. Ditambah lagi Yehan belum pernah melihat formasi 10.000 roh iblis. Dan juga sekarang kota Glory memiliki 7 praktisi di tingkat legenda, yaitu 3 pengawal Nili termasuk Duan Jian dan juga Dewi Yuyan. Namun Nili khawatir jika keluarga Ugui mengajak keluarga lain untuk menyerang kota Glory. Tapi karena situasi domain neraka yang tegang, nampaknya tidak mungkin mengirim pasukan tingkat dewa ke atas. Hingga akhirnya Raja Kota pun meminta Nili untuk mengajarinya melatih kekuatan hukum. Raja Kota juga akan mengasingkan diri untuk berlatih. Setelah itu, Nili pun berjalan untuk menemui Jiun. Ia pun bergumam bahwa metode jalan surgawinya terlalu lambat. Saat itu, Nili pun memiliki ide memakai teknik pelapor iblis untuk meningkatkan kekuatan secara cepat. Sementara itu, di sisi Jiun, ia pun menjadi resah di saat berlatih, dikarenakan mengapa sampai saat ini Nili belum menemuinya. Namun Jiun juga menjadi kesal pada Nili karena diam-diam meninggalkan ia begitu lama. Saat itu Nili mengetahui bahwa itu adalah mutiara roh es yang ia beli di penjara neraka, dan ternyata itu bagus untuk kultivasi Jiun. Kemudian Nili pun menghampiri Jiun dan terus menatapnya dengan tenang, dikarenakan Jiun sedang fokus berkultivasi. Tapi setelah Jiun membuka matanya, ia menjadi marah pada Nili dikarenakan Nili meninggalkan ia begitu lama. Dan lain kali jika Nili tidak mengajaknya, ia akan terus mengabaikan Nili. Namun Nili menegaskan bahwa tempat yang ia kunjungi sangat berbahaya. Hingga akhirnya Nili pun menarik tangan Jiun dan mengajaknya untuk bertemu Ning Er dan lainnya. Setelah hal tersebut, Nili dan lainnya pun sudah berkumpul. Nili mengatakan bahwa banyak yang telah terjadi ketika ia berpetualang. Ditambah lagi, Nili juga akan memperkenalkan seseorang pada teman-temannya. Dan keluarlah Dewi Yuyan di sana. Terlihat Piao pun terpental ketika ia mencoba menyentuh Dewi Yuyan. Nili memberitahu bahwa ia adalah Dewi Yuyan, yaitu dewa roh ras manusia, dan umurnya puluhan ribu tahun. Ditambah lagi kultivasinya di atas legenda. Hanya saja keilahiannya hancur. Daripada itu membuat tubuhnya sangat kecil. Saat itu Dewi Yuyan mengatakan mereka bisa memanggilnya Kai Yuyan sesuai panggilan Nili padanya. Terlihat Piao pun menduga tubuh asli Dewi Yuyan sebesar gunung. Namun Dewi Yuyan mengatakan bahwa tubuhnya sama saja seperti manusia biasa, dan tidak seperti yang Piao pikirkan. Nili juga menjelaskan bahwa Dewi Yuyan bisa membaca pikiran manusia. Setelah hal tersebut, Nili pun meminta 5 temannya untuk pergi membeli semua roh iblis yang bisa mereka beli. Dan untuk uangnya, mereka bisa menemui direktur yang diasosiasi. Ditambah lagi untuk yang lainnya, Nili pun menyuruh mereka mencari bahan baku yang telah Nili cantumkan daftarnya. Setelah Ning Er dan lainnya pergi, Dewi Yuyan bertanya mengapa Nili menyuruh mereka membeli roh iblis. Nili pun menjelaskan ia akan menggunakan teknik pelap roh iblis.
Diketahui dengan cara melahap roh iblis dapat memadatkan kekuatan jiwa seseorang. Namun ternyata ini agak beresiko dikarenakan tidak cocok untuk kultivasi jangka panjang. Nili pun menegaskan ia tidak akan menggunakan metode ini jika bukan karena pilihan terakhir untuk melindungi kota Glory. Dewi Yuyan mengatakan ia tidak akan menghentikan Nili dikarenakan Nili sudah memutuskan. Ditambah lagi, Dewi Yuyan juga akan melindungi kota Glory dengan kekuatannya, dikarenakan kota Glory adalah ras manusianya. Setelah hal itu, Nili mengatakan bahwa ia mempunyai hal lain yang harus ia lakukan. Kemudian terlihat Nili pun sedang memasak sesuatu di sana, dan ternyata itu adalah batu jiwa naga yang Nili beli ketika di dunia penjara neraka. Lantas Nili pun berubah menjadi roh pandanya, dan ia pun memberikan hukum kegelapan dan cahaya pada jiwa batu naga. Diketahui serangan Yin dan Yang daripada taring masih terlalu lambat. Untuk itu Nili pun menempa batu jiwa naga seperti ini, dikarenakan bisa menyegel kekuatan cahaya dan kegelapan. Dengan begitu, ketika Nili menarik dua kekuatan hukum pada jiwa batu naga, itu pasti dapat membuat ledakan yang lebih hebat. Bahkan lebih hebat dari ledakan Yin Yang dari roh iblis panda milik Nili. Mendengar itu, Dewi Yuyan pun tak menyangka Nili sangat jenius dan selalu saja memiliki ide gila. Setelah hal tersebut, Nili pun menyebut ini dengan sebutan bom naga. Terlihat Nili juga menyatukan semua energi dari batu jiwa naga. Hingga akhirnya Nili pun selesai membuat 60 buah saja dari semua bahan yang Nili punya. Nili pun berkata ia harus beristirahat dikarenakan membuat bom naga ini menguras kekuatan hukum Nili. Tak lama setelah hal itu, Nili pun dibangunkan ketika rebahan oleh Piao dan lainnya. Kemudian Nili pun mengajak mereka semua pergi ke suatu tempat. Terlihat Nili pun menyuruh teman-temannya mencari tempat duduk masing-masing. Nili menjelaskan begitu teknik ini diaktifkan, iblis panda milik Nili akan terus melahap roh iblis. Di saat itulah ada cukup banyak kekuatan jiwa dan hukum yang melarikan diri. Nili pun menyuruh mereka semua menyerap energi tersebut, dikarenakan energi itu tak bisa kabur, dikarenakan dihalangi oleh formasi pula prasasti ini. Ditambah lagi Nili menjamin tidak ada kesalahan ketika melahap roh iblis, dan Nili juga akan bertanggung jawab dikarenakan ini demi kota Glory. Hingga akhirnya mereka pun percaya pada Nili. Kemudian Nili mulai untuk melakukan teknik melahap roh iblis. Saat itu Dewi Yuyan pun menjadi terkejut. Nili bisa mengendalikan kekuatan yang besar ini. Terlihat roh panda Nili pun mulai menyerap roh iblis yang berdatangan padanya. Sementara itu Jion dan Ning Er juga tak menyangka Nili bisa mengendalikan teknik roh pelahap yang memiliki kekuatan besar ini. Di sisi Nili terlihat roh pandanya masih terus melahap roh iblis. Nili juga berkata jangan biarkan satu roh iblis pun lolos. Saat itu Dewi Yuyan juga mengetahui bahwa Nili sudah menembus ranah emas bintang 1. Namun Nili mengetahui bahwa roh pandanya berkembang lebih cepat darinya, dan juga sudah menembus emas hitam bintang 3, yaitu berkat terus melahap roh iblis. Terlihat Dewi Yuyan juga melihat teman-teman Nili semuanya sudah meningkat 1 bintang berkat menyerap energi yang keluar dari Nili. Sementara itu Tuan Yemo bertanya-tanya apa yang terjadi ketika ia melihat cahaya energi dari Nili yang sedang melakukan teknik. Saat itu Raja Kota juga menduga dari aura ini Nili dan lainnya sedang berkultivasi. Terlihat Tuan Yemo juga tidak mengerti penghalang apa yang dipasang oleh Nili. Tuan Yemo pun menduga pastinya guru Nili seorang yang sangat kuat. Raja kota juga berharap nantinya guru Nili membantu ketika kota Glory menghadapi keluarga Ugui. Sementara itu terlihat di sisi Nili, ia pun menembus emas hitam bintang 2. Nili pun mengetahui bahwa panda taringnya tidak terkendali, dikarenakan jika roh iblisnya lebih kuat dari penggunanya yaitu Nili, maka roh iblis tersebut dapat terlepas dari tubuh pemiliknya. Namun meski begitu Nili akan tetap terus melanjutkan, dikarenakan kekuatan panda taring belum cukup. Hingga akhirnya Nili pun akan menekan roh panda taringnya dengan menggunakan tanaman berambat.
Dengan begitu memiliki kesempatan untuk menembus tingkat legenda. Ditambah lagi Nili mengetahui bahwa formasi ini akan bertahan selama 2 bulan. Sementara itu pasukan keluarga Oogway sudah ada di kota Glory. Ia pun mengatakan kota Glory ini sangat makmur dan kaya seperti yang Yehan katakan. Ia pun akan mengambil kota Glory ini dikarenakan ia merasa hanya ada 1 orang praktisi legenda yang ada di kota ini. Terlihat warga kota Glory yang melihat pasukan keluarga Oogway, mereka pun langsung berhamburan. Namun saat itu Tuan Yemo dan lainnya pun muncul untuk menghadapi pasukan keluarga Oogway, dikarenakan mereka akan membuat masalah. Kemudian pemimpin pasukan keluarga Oogway yaitu Uman, ia pun langsung maju untuk melawan Tuan Yemo. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Akan tetapi Tuan Yemo berhasil memukulnya dengan kekuatan hukum. Saat itu Uman pun menjadi terkejut dikarenakan ada praktisi puncak legenda yang lebih kuat darinya. Meski begitu, Uman pun tetap saja membanggakan keluarga Oogway-nya yang memiliki 3 praktisi setengah dewa dan juga banyak praktisi legenda lainnya. Ia mengatakan ketika pasukan besar datang ke kota Glory, maka kota Glory akan dihancurkan. Saat itu Uman pun menyuruh Tuan Yemo dan lainnya menyerahkan kota Glory saja. Namun Tuan Yemo menegaskan bahwa kota Glory akan melawan keluarga Oogway. Hingga akhirnya pasukan Uman pun mulai menyerang kota Glory. Sementara itu Raja Kota dan lainnya pun pergi untuk mengaktifkan formasi 10.000 roh iblis. Terlihat Tuan Yemo pun bertarung kembali dengan Uman untuk menghabisinya. Di saat itu Tuan Yemo pun berhasil membekukan Uman, dan ia pun menegaskan yang mencari masalah dengan kota Glory harus dihabisi. Serangan itu pun cukup membuat Uman terluka. Hingga akhirnya semua pasukan Uman pun mengejar Tuan Yemo ke formasi. Namun ketika mereka melihat formasi ini, mereka mengatakan formasi ini agak aneh. Tapi salah satu dari mereka mengatakan bahwa ini hanya formasi manusia. Ia pun memerintahkan semua pasukan untuk menerobos formasi. Dan ketika mereka semua di dalam formasi, Raja Kota pun mulai mengaktifkan formasi dan keluarlah binatang iblis emas hitam yang menyerang pasukan keluarga Oogway. Saat itu Uman pun menyalahkan bawahannya yang terburu-buru masuk ke dalam formasi ini. Sementara itu Raja Kota berkata, dikarenakan mereka sudah di sini, harus segera merasakan formasi 10.000 roh iblis ini. Kemudian para binatang iblis pun mulai menyerang pasukan keluarga Oogway, yang membuat mereka cukup kesulitan. Di sisi Tuan Yemo, ia mengetahui bahwa formasi ini dapat menyebab semua praktisi legenda. Ditambah lagi, Nili telah berjasa besar bagi kota Glory dikarenakan telah membangun formasi ini. Sementara itu pasukan Uman mengatakan mereka harus segera keluar dari formasi ini. Namun pastinya Raja Kota tidak akan membiarkan hal itu. Di sisi lain, kelompok keluarga Yuyin sedang bersantai, dan mereka pun tidak akan bertindak dikarenakan dengan munculnya mereka akan membawa masalah bagi kota Glory. Ditambah lagi mungkin keluarga Oogway akan membawa keluarga lain jika mereka kalah dalam pertarungan kali ini. Keluarga Yuyin pun menegaskan bahwa mereka sebagai ras manusia harus bersatu. Sementara itu kembali kepada Nili, ia mengetahui formasi 10.000 roh iblis ini cukup untuk menjebak beberapa praktisi tingkat legenda. Namun saat itu Dewi Yuyan pun mengingatkan Nili untuk jangan khawatir, dikarenakan saat ini harusnya fokus berkultivasi bersama yang lainnya. Hingga akhirnya Nili pun terus berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya melawan keluarga Oogway. Tapi tiba-tiba saja pedang Dewa Guntur pun muncul di hadapan Nili. Dan ternyata pedang tersebut yang terus menyerap kekuatan jiwa yang dibagikan oleh Nili. Kemudian Nili menggunakan roh iblis panda untuk terus melahap roh iblis. Akan tetapi justru kesadaran Nili berada di pedang Dewa Guntur itu. Kembali ke formasi, pasukan Uman pun semakin terdesak diserang oleh banyak binatang iblis. Saat itu Uman pun menyuruh temannya yaitu Wuye untuk menggunakan teknik terlarang Dewa Darah untuk keluar dari formasi ini. Namun Raja Kota tidak akan membiarkan mereka melakukan trik.
Dan Raja Kota pun menggabungkan semua kekuatan binatang iblis menjadi satu, yaitu pada sebuah batu besar yang dinamakan tekanan gunung. Melihat itu, Woman pun mencoba menahan batu besar tersebut. Sementara itu, Tuan Yemo menyerang pasukan keluarga Ugui yang mencoba melakukan teknik untuk melarikan diri. Salah satu dari mereka pun mengatakan, jika tidak melakukan teknik Dewa Darah, maka semua pasukan keluarga Ugui akan mati di sini. Lantas ketika Raja Kota menimpahkan batu pada mereka, ia mengetahui bahwa hanya 3 orang yang berhasil ia habisi. Dan tiba-tiba saja Huye pun bisa melakukan teknik itu, dan ia juga berhasil menembus tapak matahari yang menyerangnya. Hingga akhirnya Huye dan lainnya pun berhasil melarikan diri. Namun terlihat Huye cukup terluka setelah melakukan teknik tersebut. Saat itu Woman pun menyatakan ia akan membalas dendam suatu hari nanti pada Kota Glory. Ia juga mengatakan formasi itu hanya menyelamatkan Kota Glory sementara waktu. Ditambah lagi, pastinya ia akan mengubur semua orang di Kota Glory bersama bawahannya yang telah dihabisi. Namun Raja Kota menegaskan, jika mereka kembali, ia akan pastikan pasukan keluarga Ugui akan mati di sini. Setelah hal tersebut, Tuan Yemo dan lainnya pun berdiskusi bahwa pasukan keluarga Ugui nampaknya akan menyerang 1 atau 2 bulan lagi. Daripada itu, mereka pun harus melakukan persiapan. Dikarenakan kartu as Kota Glory, yaitu formasi 10.000 roh iblis, sudah ketahuan. Tuan Yemo pun mengatakan hanya Guild Kegelapan dan keluarga Ugui yang mengetahui tentang keberadaan Kota Glory. Dan 2 kekuatan tersebut berniat menghancurkan Kota Glory. Akan tetapi Raja Kota berkata mengurus masalah keluarga Ugui terlebih dahulu sebelum membicarakan hal lain. Kembali pada Nili, ia mengetahui bahwa ia telah masuk ke dalam kesadaran pedang ilahi. Nili pun menduga ada yang tersembunyi di ruang ini. Hingga akhirnya Nili pun akan memeriksanya. Namun justru ia tersambar petir oleh pedang Dewa Guntur ini. Nili pun bertanya-tanya mengapa pedangnya sendiri malah menyambar dirinya. Terlihat Nili pun cukup kesulitan ketika ia ingin mengambil kesadarannya pada pedang Dewa Guntur. Tapi untungnya tanaman berambat milik Nili muncul dan ia pun menyerap petir yang dikeluarkan oleh pedang Dewa Guntur. Terlihat teman-teman Nili juga merasakan dampak yang diterima oleh Nili. Setelah itu, terlihat Duze pun merasakan bahwa energi di sekitar semakin kuat. Lantas ia pun memanggil roh iblisnya untuk melawan energi ini. Begitu juga dengan Piao. Sementara itu Dewi Yuyan menjadi heran mengapa formasi ini bisa berubah dengan sendirinya. Saat itu Dewi Yuyan pun ingat bahwa itu adalah pedang meteorit yang dimiliki oleh Dewa Petir. Ia pun tidak menyangka ternyata Nili mendapatkan pedang ini. Hingga akhirnya terjadilah ledakan energi dari pedang guntur tersebut. Sementara itu Nili tahu bahwa arah guntur dan petirnya telah berubah. Terlebih lagi Nili menjadi terkejut di saat Jiun muncul di lautan jiwanya. Namun ternyata bukan hanya Jiun, akan tetapi muncul semua teman Nili. Nili pun menduga semuanya terhubung secara bersamaan. Dan akhirnya Nili mengetahui teknik pelahap roh iblis ternyata memicu kekuatan sejati dari pedang Dewa Petir. Ditambah lagi guntur dan petir membentuk pola prasasti. Nili pun menjadi takjub dikarenakan orang yang menciptakan pedang guntur ini pastinya memahami mendalam mengenai lautan jiwa. Setelah selesai berkultivasi, terlihat Jiun pun merasakan ada yang berubah di lautan jiwa mereka. Nili pun menjelaskan hal itu dikarenakan lautan jiwa mereka membentuk formasi jiwa. Itu disebabkan oleh kekuatan pedang Dewa Petir yang menjadikan lautan jiwa mereka menjadi lebih besar. Nili juga mengatakan dengan ini mereka bisa membantu satu sama lain, yaitu dapat menyalurkan kekuatan jiwa pada yang lainnya. Ataupun ketika salah satu dari mereka dalam bahaya, yang lainnya dapat merasakan bahaya tersebut. Ditambah lagi ketika salah satu dari mereka menembus ranah, maka akan membuat kekuatan jiwa yang lainnya menjadi lebih kuat lagi. Dan juga bisa berbagi kekuatan jiwa ketika pertempuran terjadi.
Namun dikarenakan inti dari formasi ini adalah lautan jiwa Nili, maka saat mengirim kekuatan harus melalui Nili. Intinya adalah ketika Nili dan lainnya berkultivasi bersama, maka kecepatan latihan mereka meningkat dengan pesat. Ditambah lagi dibantu oleh kekuatan hukum dari Nili. Dan Nili pun yakin mereka akan segera menembus ranah emas hitam. Saat itu Piao pun menjadi senang. Kultivasinya tidak akan tertinggal oleh yang lainnya. Tapi Nili menegaskan jika Piao bermalas-malasan, maka Nili tidak akan segan mengeluarkan Piao dari formasi jiwa. Nili juga mengatakan kepada teman-temannya untuk jangan bermalas-malasan, dikarenakan ketika mereka berkultivasi, keluarga Wugui menyerang kota Glory. Tapi untungnya pasukan Wugui membawa sedikit orang. Daripada itu mereka harus segera mencapai tingkat legenda agar bisa melindungi kota Glory. Sementara itu di dalam hutan terlihat Yehan pun optimis bahwa kota Glory sudah musnah. Namun ketika ia melihat pasukan keluarga Wugui terluka, ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lantas saat itu Ye pun langsung saja mencekik Yehan dan ia pun menjadi marah dikarenakan Yehan telah membohonginya bahwa tidak ada formasi yang harus ditakutkan. Tapi pada kenyataannya mereka semua hampir mati di formasi tersebut. Saat itu Human pun menyuruh Ye untuk melepaskan Yehan, dikarenakan Yehan masih berguna bagi mereka. Terlebih lagi Yehan adalah master pola prasasti mereka. Human juga mengatakan formasi 10.000 roh iblis tidak akan bisa melawan praktisi tingkat demigod mereka. Daripada itu mereka akan kembali dan juga memberitahukan hal ini kepada leluhur mereka agar leluhur mereka segera bertindak. Terlebih saat itu Yehan menjadi kesal dikarenakan ini pasti ulahnya Nili. Sementara itu di tempat Raja Kota pun menjadi terkejut dikarenakan mereka telah ada di ranah emas bintang 5. Terlebih lagi untuk Nili yang ada di ranah emas hitam. Bahkan Raja Kota saja butuh waktu 3 tahun untuk sampai ke ranah emas hitam. Nili pun bergumam bahwa Raja Kota adalah jenius di kota Glory, dikarenakan di kehidupan Nili sebelumnya dengan memakai kitab roh iblis, Nili butuh beberapa dekade untuk menembus ranah emas hitam. Saat itu Raja Kota juga menjadi lega dikarenakan kota Glory memiliki penerus seperti Nili dan juga lainnya. Namun Raja Kota harus pergi dikarenakan ia punya banyak urusan. Kemudian diperlihatkanlah rombongan para binatang yang sedang membawa mas kawin dari keluarga Tianhen, yaitu untuk melamar Jiun. Terlihat para warga pun membicarakan bahwa Nili dan Jiun akan bertunangan. Ditambah lagi mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Sementara itu di sebuah kedai, para warga di sana juga membicarakan bahwa 3 hari terakhir keluarga Tianhen menghabiskan banyak uang untuk melamar. Ditambah lagi semua barang di rumah lelang semuanya hampir habis dibeli oleh keluarga Tianhen. Dan ini membuktikan bahwa sumber daya keluarga Tianhen cukup besar. Terlihat salah satu dari mereka sakit hati dikarenakan Jiun berhasil didapatkan oleh Nili. Namun mereka mengatakan bahwa itu wajar dikarenakan Nili adalah penyelamat kota Glory. Tapi mereka bilang bukankah masih ada Ning-Er yang bisa didapatkan. Akan tetapi mereka berkata bahwa Ning-Er juga selalu mengikuti Nili. Bahkan waktu itu Nili menghajar Shenfei untuk Ning-Er. Mereka pun tidak terima dikarenakan Nili juga mengambil Ning-Er. Terlihat saat itu Direktur Yang juga mengatakan Nili bangkit menjadi bintang dikarenakan bisa bertunangan dengan Jiun, terlepas dari status keluarga Nili. Dan kehadiran Nili adalah harapan bagi kota Glory. Sementara itu di rumah Ning-Er pun sedang berkultivasi. Namun saat itu Xiao Xiu pun bergegas melapor pada Ning-Er bahwa keluarga Tianhen mengirim orang ke Mission Kota untuk melamar. Mendengar Jiun dan Nili akan bertunangan, Ning-Er pun menjadi murung. Lantas saat itu Xiao Xiu pun memberikan pesona pengikat kepada Ning-Er. Dan Ning-Er hanya bisa melakukan cara nekat ataupun mantap-mantap bersama Nili sebelum semuanya menjadi terlambat.
Namun tampaknya Ning Er tidak mau melakukan ide yang diberikan oleh Xiao Shu. Dan di saat itu Ning Er pun menangis. Tapi Ning Er memikirkan kembali ide dari Xiao Shu. Kembali pada Nili yang berhadapan langsung dengan telur misterius. Dan Nili pun akan menetaskan telur tersebut. Dikarenakan waktu itu telur ini menyerap kekuatan jiwa Nili. Ditambah lagi bisa terhubung dengan Nili. Namun saat itu Dewi Yuyan mengingatkan Nili untuk mempertimbangkan kembali menetaskannya. Dikarenakan takutnya mengeluarkan makhluk yang mengerikan. Tapi Nili berkata, jika nanti makhluk itu mengerikan, tinggal disingkirkan saja. Hingga akhirnya Nili pun melakukan sesuatu untuk menetaskan telur itu. Dewi Yuyan pun berkata, nampaknya Nili sudah ingin menetaskan telur itu. Lantas Nili pun akan menggunakan kekuatan hukum untuk menetaskan telur tersebut. Setelah menyalurkan kekuatan hukumnya, terlihat telur itu pun cukup menyerap banyak kekuatan hukum Nili. Tapi ternyata telur itu hanya menetas sedikit saja. Dan Nili pun menjadi sangat terkejut ketika telur tersebut terus menyerap kekuatan hukum yang ada di tubuh Nili. Hingga akhirnya Nili pun berhasil menghentikannya. Nili pun mengatakan walaupun tidak bisa menetaskannya, akan tetapi Lord Nili sudah bisa merasakan detak jantungnya. Lantas Dewi Yuyan pun menawarkan kekuatan hukumnya untuk menetaskan telur itu. Namun Nili dengan tegas berkata ia ingin menetaskannya sendiri. Kemudian leluhur Yayan pun muncul di sana dengan mengatakan Nili malah bermain telur di sini, padahal di luar ramai sekali. Leluhur Yayan bilang bahwa ia sedang memantau domain neraka. Ditambah lagi ia pun mendapat berita yang penting. Namun saat itu leluhur Yayan berkata kepada Dewi Yuyan, Dewi Yuyan tidak sopan pada senior dikarenakan ia sudah hidup selama ribuan tahun. Nili pun menjelaskan bahwa Dewi Yuyan ini adalah dewa roh yang mampu mencapai tingkat di atas legenda. Terlebih lagi tubuh Dewi Yuyan menjadi sangat kecil dikarenakan keilahiannya telah hancur. Dan sebenarnya Dewi Yuyan telah hidup selama 10.000 tahun. Mendengar itu, leluhur Yayan pun meminta maaf dikarenakan telah menyinggung Dewi Yuyan. Lantas leluhur Yayan pun menjelaskan bahwa penguasa neraka sedang merekrut murid yang berbakat. Namun harus mencapai tanah 9 kematian. Ditambah lagi semua praktisi emas hitam ikut serta, termasuk kelompok wit kegelapan yaitu Raja Iblis dan juga 2 bawahannya. Hingga akhirnya Nili pun akan ikut ke dalam ujian tersebut. Dikarenakan Lord Nili ada di ranah emas hitam. Leluhur Yayan juga optimis Nili akan direkrut murid oleh penguasa neraka. Dikarenakan Lord Nili adalah orang yang sangat berbakat. Terlebih jika bisa menjadi murid penguasa neraka, maka siapa yang berani menyerang kota Glory. Mendengar itu Nili pun akan ikut dan juga memantau kekuatan yang ada di ujian nanti. Dewi Yuyan juga akan ikut bersama Lord Nili dikarenakan ia tidak tahu sama sekali latar belakang penguasa neraka. Tapi yang pasti penguasa neraka melindungi umat manusia. Namun tampaknya Lord Nili akan mengajak semua temannya ke sana. Setelah itu Nili pun bertanya pada Duan Jian apakah ia bersedia pergi bersama Nili ke tanah 9 kematian. Mendengar itu Duan Jian pun pastinya akan ikut bersama Nili. Akan tetapi Duan Jian memiliki sebuah permintaan, yaitu kembali ke alam penjara abis dan juga memutuskan hubungannya dengan si Kong Yi. Nili pun mengizinkan Duan Jian dikarenakan kekuatannya sudah cukup untuk melawan si Kong Yi. Sementara itu di alam penjara abis, si Kong Yi pun mengumpulkan semua keluarga di bidang bela diri untuk mengadakan pertemuan antar para pimpinan keluarga. Terlihat si Kong Yi pun mengatakan ia cukup terluka setelah menggunakan metode rahasia keluarga waktu itu. Walaupun bisa menaikkan ranah, tapi tetap saja si Kong Yi sekarat. Ia pun mengatakan ia akan membantu anaknya untuk merebut posisi aliansi pimpinan keluarga dan memaksa mereka memakan pil sumsum mistik. Dengan begitu bisa menjamin keluarga saya perak selama 100 tahun. Mendengar itu justru Hong Yu pun menjadi menangis. Namun ayahnya menegaskan ia telah menghabisi banyak orang. Bahkan setelah ia tiada, ia bisa membunuh iblis di neraka. Terlihat saat itu para patriark keluarga pun meragukan keluarga saya perak,
yang bisa menaklukkan mereka. Tapi si Kong Yi berkata, sebelumnya para patriark keluarga ini tidak pernah berselisih dengannya. Ia pun bilang kondisi di alam penjara abis semakin buruk. Daripada itu harus memilih pimpinan baru dari 13 keluarga. Dan juga membawa semua keluarga keluar dari alam penjara abis ini. Terlebih hanya si Kong Yi yang mengetahui cara keluar dari alam penjara abis ini. Hingga akhirnya para patriark pun setuju si Kong Yi yang menjadi pimpinan baru. Namun ternyata si Kong Yi ingin menggunakan para keluarga dan memaksa mereka memakan pil sumsum mistik, yaitu dari keluarga sayap perak. Mendengar itu pastinya para patriark tidak setuju. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Terlihat si Kong Yi pun terlalu kuat, bahkan pedang dua patriark tidak bisa menembusnya. Dan ternyata si Kong Yi memakai teknik rahasia keluarganya untuk meningkatkan kekuatannya. Dan ketika si Kong Yi akan menghabisi dua patriark, Duan Jian pun berteriak dan ia pun akan menghabisi si Kong Yi, yaitu untuk membalaskan kematian kedua orang tuanya. Melihat Duan Jian, si Kong Yi pun akan memastikan kematian dari Duan Jian dan juga tidak akan membiarkan Duan Jian melarikan diri kembali. Ditambah lagi ini untuk membersihkan garis keturunan sayap peraknya. Sementara itu, patriark keluarga naga hitam, ia pun menduga Duan Jian dari keluarganya. Tapi ia tidak menyangka Duan Jian memiliki kekuatan yang luar biasa seperti ini. Terlebih ia mendukung Duan Jian untuk membalaskan dendam ayahnya pada keluarga sayap perak. Terlihat terjadilah pertarungan sengit antara Duan Jian dan juga si Kong Yi di sana. Sementara itu, Nili sedang memantau pertarungan Duan Jian. Saat itu, Dewi Yuyan pun bertanya, apakah Nili tidak membantu Duan Jian? Nili bilang ini adalah dendam Duan Jian, dan Duan Jian harus menyelesaikannya sendirian. Dewi Yuyan pun merasakan ada satu nafas yang kuat di sini. Mendengar hal itu, Nili pun merasakan hal yang sama. Dan Nili pun mengetahui bahwa ini adalah nafas kakek yang ditemui Lord Nili waktu itu. Lord Nili pun tidak mengetahui apakah tujuan dari kakek tersebut. Di sisi lain, terlihat Duan Jian pun terkena serangan si Kong Yi. Hal itu pun membuat si Kong Yi menjadi heran mengapa Duan Jian masih bisa melawan, padahal telah menerima serangannya. Ia pun tidak menyangka Duan Jian sekuat ini, dan ia pun mengatakan ia tidak akan membiarkan Duan Jian hidup. Terlihat di situ Nili pun merasakan bahwa Duan Jian bisa memanggil 2 kali kekuatan hukum. Kembali pada Duan Jian yang berhasil menyerang si Kong Yi sampai membuat ia terluka. Terlihat patriark naga hitam pun tidak menyangka Duan Jian mempunyai kekuatan seperti ini. Sementara itu, Nili pun mengetahui bahwa Duan Jian telah melampaui lautan jiwanya. Dan jika tidak segera memotong hati iblisnya, maka kultivasi Duan Jian akan berakhir di sini. Sementara itu, si Kong Yi mengeluarkan petirnya dan langsung saja menyerang Duan Jian. Si Kong Yi menegaskan bahwa keluarga sayap peraknya akan bertahan selamanya. Terlihat serangan si Kong Yi membuat Duan Jian cukup terluka. Namun di saat itu Duan Jian pun bangkit kembali. Hal itu pun membuat si Kong Yi menjadi heran dikarenakan di bawah gunturnya Duan Jian masih bisa terbang. Duan Jian menegaskan dikarenakan semua siksaan si Kong Yi waktu itu yang membuatnya lebih kuat lagi. Tapi si Kong Yi bilang seberapa kuat pun tubuh Duan Jian tidak akan bisa menahan petir yang menyambar pada jiwa Duan Jian. Terlihat saat itu si Kong Yi percaya diri bahwa ialah pemenangnya. Hingga akhirnya ia pun langsung saja menyerang Duan Jian kembali. Namun ternyata Duan Jian pun bangkit dengan tubuh naganya. Sekaligus Duan Jian juga berhasil menerobos ranah. Saat itu Nili pun mengatakan petir si Kong Yi justru yang membuat Duan Jian berhasil menembus ranah. Terlihat si Kong Yi pun mengetahui bahwa ia bukanlah lawan dari Duan Jian, dikarenakan Duan Jian telah menerobos ranah. Dan ketika si Kong Yi mencoba melarikan diri, Duan Jian pun berhasil menyerangnya sampai terpental ke bawah. Lantas ketika Duan Jian akan menghabisi si Kong Yi, Hong Yu pun muncul di sana untuk melindungi ayahnya. Hong Yu pun mengatakan jika ingin menghabisi ayahnya, maka habisi ia terlebih dahulu.
Namun saat itu Duan Jian pun ragu untuk melakukannya. Dan tiba-tiba saja kakek misterius pun berbicara, akan ada waktunya hari pembalasan. Terlebih jika si Kong Yi mati hari ini, tidak ada tempat baginya di alam penjara habis ini. Kakek pun menyarankan Duan Jian untuk melepaskan kebencian dalam hatinya dan juga memahami di manakah jalan langit dan bumi berada. Hingga akhirnya Duan Jian pun tidak jadi menghabisi si Kong Yi. Terlihat Nili juga mengetahui memiliki hati yang baik akan sangat bagus untuk kultivasi. Sementara itu Hong Yu pun mengatakan ia tidak ingin belas kasihan dari Duan Jian. Tapi Duan Jian mengatakan ia tidak ingin seperti keluarga saya perak dan juga mengotori tangannya. Saat itu Nili juga lega, Duan Jian bisa melepaskan kebenciannya. Duan Jian pun mengatakan mulai sekarang ia akan hidup dengan lebih baik. Sementara itu Nili yang mendengar suara kakek misterius, ia tidak mengetahui apa sebenarnya niat kakek misterius, yaitu dengan menceramahi Duan Jian. Saat itu Dewi Yuan pun menyarankan Nili agar segera meninggalkan tempat ini. Namun ketika Nili dan lainnya akan pergi, muncullah Tuan Muda Li Heng di sana. Ia mengatakan ini semua berkat Nili, kalau tidak ayahnya akan dalam bahaya. Terlihat Nili pun mengetahui ada banyak kekuatan bagus di alam penjara habis ini. Diketahui para keluarga ini dapat membantu kota Glory. Hingga akhirnya Nili pun mengatakan akan mengirim seseorang ke sini nanti untuk membawa 12 keluarga keluar dari alam penjara habis ini. Sementara Nili pun tahu bahwa ia terus diawasi oleh kakek misterius. Dan kakek itu pun mengatakan ia tidak mengetahui kapan roh Nili memahami tentang kebenaran itu. Berpindah pada Duze dan lainnya yang sedang berkultivasi. Saat itu Duze pun merasakan kekuatan hukum yang kuat mengalir ke lautan jiwanya. Dan ia pun menduga ada yang telah menerobos. Kemudian Nili pun tiba di sana bersama Duan Jian dan mengatakan bahwa Duan Jian telah menembus ke tingkat legenda, yaitu ketika di alam penjara habis. Ditambah lagi Nili akan mengajak semua temannya pergi ke tempat yang lebih menarik, yaitu di domain neraka di tanah 9 kematian. Mendengar itu justru Piao pun menyuruh Nili pergi sendiri saja. Lantas saat itu Xiao Shu pun memukul Piao dikarenakan ia penakut. Tapi pada akhirnya Piao akan ikut juga. Setelah itu Nili pun menghampiri Jiun yang sudah menjadi tunangannya. Namun saat itu justru Piao pun mengatakan Nili hebat sekali dikarenakan bisa menipu Jiun sekaligus raja kota. Hingga akhirnya Nili pun menyuruh semua temannya besok pagi untuk siap berangkat. Nili juga menyuruh Jiun menyampaikan pesan pada raja kota dan juga Tuan Yemo agar mengirim orang ke alam penjara abis untuk menjemput para keluarga. Kemudian Nili dan lainnya pun pulang dan besok pagi bersiap untuk berangkat ke domain neraka. Kemudian di malam harinya di depan halaman keluarga Tianhen, penjaga di sana pun sedang melatih anak-anak. Namun salah satu anak melihat Nili. Hingga akhirnya mereka pun bersikap hormat kepada Nili. Penjaga di sana mengatakan bahwa Nili adalah pahlawan bagi kota Glory. Akan tetapi muncullah Xiaoyu di sana yang mendarat menghancurkan lantai. Nili bilang agar adiknya lebih lembut dikarenakan lantai rumah tidak bisa menahan kultivasi Xiaoyu. Terlihat Xiaoyu juga ingin ikut bersama kakaknya berpetualang. Namun Nili melarangnya dikarenakan adiknya masih kecil. Nili pun mengatakan Xiaoyu harus bertugas melindungi keluarga selagi Nili pergi. Lantas Nili dan Xiaoyu pun pergi ke aula utama keluarga. Di sana ayah Nili pun mengizinkan Nili berpetualang dan juga berpesan Nili harus menjaga dirinya. Nili bilang ayahnya tidak usah khawatir dikarenakan Nili sebentar lagi akan naik ke tingkat legenda. Terlihat tetua pun senang mendengar hal itu dikarenakan akhirnya dari keluarga Tianhen mereka bisa melahirkan praktisi tingkat legenda. Lantas Petriak pun mengatakan hanya Nili yang paling berbakat dari keluarga Tianhen-nya. Terlebih lagi Nili sudah pernah melihat gudang keluarga Tianhen dan nampaknya tidak ada apapun yang membuat Nili tertarik. Namun Petriak memiliki sesuatu yang diturunkan oleh nenek moyang keluarga Tianhen dan juga diteruskan oleh Petriak sebelumnya. Saat itu Nili pun menjadi terkejut.
Ternyata itu adalah bagian halaman yang hilang dari buku Roh Iblis Ruang dan Waktu. Nili pun mengingat di kehidupan dia sebelumnya, setelah Nili sampai di puncak kultivasinya, ia tidak bisa menebak asal-usul buku Roh Iblis Ruang dan Waktu. Ditambah lagi buku tersebut ada 8 halaman yang menghilang. Dan salah satunya Nili temukan di peti mati Kaisar Kongming. Nili pun tidak menyangka halaman kedua ternyata ada di keluarganya. Nili mengatakan walaupun ia tidak mengerti apa isinya, terdapat rahasia besar di dalamnya. Namun saat itu Nili menjadi heran mengapa halaman kedua dari buku Roh Iblis seperti sama saja. Ayahnya pun bilang Nili harus menjaganya dengan baik-baik, dikarenakan itu diturunkan dari nenek moyang. Nili pun mengatakan ia pasti akan menjaganya baik-baik. Terlihat Nili pun tidak punya petunjuk tentang buku Roh Iblis. Hingga akhirnya ia pun akan memikirkan ini nanti. Di keesokan harinya, Nili pun menemui Duzi dan lainnya untuk berangkat menuju domain neraka. Terlihat saat itu pengawal Nili juga senang apa yang telah diberikan Raja Kota padanya. Dan ia pun tidak sabar memberikannya pada patriark mereka. Hingga akhirnya Nili dan lainnya pun berangkat menuju domain neraka. Sementara Tuan Yemo mengatakan Nili dan lainnya pergi, yaitu untuk memperjuangkan kota Glory di masa depan. Ia juga bilang ia menyerahkan kota Glory pada Yezong sementara waktu. Dan Tuan Yemo akan mengurus urusan di alam penjara abis. Berpindah di area bersalju, terlihat Dewi Yuyan pun merasakan bahwa ras binatang iblis sudah menemukan mereka. Dan tiba-tiba saja muncullah 2 ras binatang iblis. Terlihat mereka berdua berbentuk raksasa. Saat itu Piao dan Xiao Su pun menjadi ketakutan ketika melihat mereka. Lantas ras binatang iblis pun menyatakan dikarenakan Dewi Yuyan tidak bersembunyi di mata air hitam, maka mereka akan sepenuhnya menghancurkan Dewi Yuyan. Dewi Yuyan mengatakan pada 2 raksasa yang bernama Qiansa dan juga Qianmo bahwa mereka selalu mengejar Dewi Yuyan sampai ke mata air hitam. Ditambah lagi juga ingin menghancurkan tubuh ilahi Dewi Yuyan. Dewi Yuyan pun bertekad jikalau harus menggunakan hidupnya, Dewi Yuyan pun akan menghabisi mereka. Saat itu Dewi Yuyan juga menjelaskan kepada Nili bahwa jika kutukan di tubuh mereka diaktifkan, maka mereka tidak bisa dihancurkan. Ditambah lagi mereka juga memiliki tubuh kadal merah dan juga kadal hantu. Terlebih jika Nili dan lainnya kalah, maka Dewi Yuyan akan menggunakan kekuatan hidupnya untuk menahan mereka. Lantas saat itu Nili pun memerintahkan Duan Jia dan juga Lao Ming untuk melawan kadal hantu. Sementara itu Nili dan Dewi Yuyan akan melawan kadal merah. Hingga akhirnya Duan Jia dan Lao Ming pun mulai menyerang kadal hantu. Sementara itu di sisi Nili, ia pun dilindungi kekuatan hukum api Dewi Yuyan ketika diserang oleh kadal merah. Saat itu kadal merah pun yakin bahwa ia bisa menghabisi Dewi Yuyan, dikarenakan ia tidak takut dengan kekuatan hukum api Dewi Yuyan. Namun saat itu Nili berubah menjadi roh iblis pandanya, sekaligus menyerangnya memakai semburan yin dan yang. Saat itu kadal merah pun menjadi terkejut dikarenakan Nili menguasai 2 kekuatan hukum. Dikarenakan ras binatang iblis mereka, walaupun berkultivasi ratusan ribu tahun, hanya bisa merasakan sedikit kekuatan hukum. Lantas ia pun langsung menyerang Nili dikarenakan marah akan hal tersebut. Tapi Nili menggunakan kekuatan gravitasi, dan setelahnya ia bersama Dewi Yuyan menyerang secara bersamaan. Namun di saat itu kadal merah pun berhasil lolos. Hingga akhirnya Nili pun bertarung jarak dekat dengan kadal merah. Saat itu Dewi Yuyan pun memperingati Nili agar Nili menjaga jarak ketika bertarung. Lantas Nili pun akan menggunakan formasi jiwa untuk meningkatkan kekuatannya 9 kali lipat. Terlihat saat itu semburan yin dan yang Nili pun membuat kadal merah terhempas. Namun tiba-tiba saja Dewi Yuyan pun diserang dari bawah oleh kadal merah. Namun saat itu kadal merah tidak berhasil. Kemudian kadal merah pun berubah sepenuhnya menjadi kadal. Saat itu Nili pun merasakan bahwa nafas kadal merah menjadi lebih kuat. Hingga akhirnya kadal merah pun berhasil menangkap Dewi Yuyan dengan kekuatannya. Kadal merah mengatakan ras mereka selalu giat berlatih agar bisa menangkap Dewi Yuyan. Saat itu kadal merah pun mengatakan ia tidak akan melepaskan Dewi Yuyan.
Terlihat saat itu Nili pun berlari ke arah Dewi Yuyan dan ia pun melemparkan senjata rahasia. Kadal merah pun menganggap bahwa bola kecil itu bukanlah senjata rahasia. Namun justru kadal merah terkena ledakan dari bola kecil tersebut. Dan akibat ledakan tersebut, Dewi Yuyan pun berhasil lolos. Nili pun menjelaskan bahwa bom naga ini bukanlah bola kecil biasa, melainkan batu jiwa naga yang menyegel kekuatan cahaya dan kegelapan. Mendengar hal tersebut, kadal merah pun menjadi geram kepada Nili. Ia pun mengatakan ia akan menghabisi Nili. Namun Rod Nili menggunakan batu jiwa naga kembali untuk menyerangnya. Terlihat kadal hantu yang melihat saudaranya diserang oleh Nili, ia pun berniat akan menolongnya. Tapi saat itu Lau Ming dan Duan Jian pun menghalanginya. Hingga akhirnya kadal hantu pun berubah menjadi kadal dan ia pun langsung saja menyerang Nili. Kemudian Nili pun menggunakan semburan ninggangnya untuk menyerang kadal hantu. Lihat Nili juga berhasil lolos dari bisa racun yang dikeluarkan oleh kadal hantu tersebut. Setelah hal itu, Dewi Yuyan pun menyerang kadal hantu kembali. Namun tiba-tiba saja terjadilah longsor salju di sana. Kemudian Duan Jian pun memakan sebuah pil dan ia pun langsung terbang menuju tempat Nili. Sementara Dewi Yuyan menyerang kadal hantu dengan menggunakan bola meteor. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk mengalahkan kadal hantu. Hal itu pun membuat kadal hantu menjadi marah dan ia pun bertekad menghabisi Nili dan juga lainnya. Namun tiba-tiba saja Duan Jian pun menyerang kadal hantu. Terlihat saat itu Nili juga melemparkan bom pada kadal hantu tersebut. Akan tetapi kadal hantu belum saja tumbang. Kemudian kadal hantu pun langsung menyerang Nili dengan senjata rahasianya. Dan ia pun penasaran apakah Nili bisa menghentikan serangannya. Sementara itu Nili dan lainnya bersiap dengan serangan kadal hantu. Saat itu Nili juga melemparkan banyak bom pada kadal hantu tersebut. Namun terlihat terjadi sesuatu pada kadal hantu ketika ia akan menyerang Nili dan juga lainnya. Dan ternyata kadal hantu menghindar dari serangan bom yang dilemparkan oleh Nili. Ia pun menjadi heran mengapa Nili memiliki begitu banyak bom batu jiwa naga. Terlebih lagi di dalam bola kecil tersebut terdapat dua kekuatan hukum. Namun ternyata bola kecil yang dilemparkan oleh Nili tidak meledak. Saat itu ia pun menjadi marah dikarenakan Nili mempermainkannya. Dan benar saja bom yang dilemparkan oleh Nili sebelumnya ternyata palsu. Namun ketika Nili melemparkan bom kembali, ternyata bom itu adalah asli. Terlihat serangan itu pun membuat kadal hantu terpental. Terlihat kadal hantu pun mengetahui bahwa Nili sebenarnya menyimpan yang asli untuk menyerangnya. Hingga akhirnya Nili pun berhasil menghabisi kadal hantu tersebut. Terlihat Piao pun meminta bola besi yang sebelumnya Nili pakai. Tapi Nili bilang percuma saja memberikan bola ini kepada Piao, dikarenakan butuh dua kekuatan hukum untuk memicunya. Dan sebenarnya Piao ingin bermain dengan praktisi tingkat legenda, yaitu dengan memakai bola besi. Tadinya ia melakukan hal itu untuk pamer kepada Xiao Shu. Kemudian saat itu Dewi Yuyan pun meminta maaf dikarenakan menempatkan semua teman Nili dalam bahaya. Namun Duze mengatakan itu tidak masalah dikarenakan kita semua adalah teman. Sementara itu Nili menggali sesuatu di sana yang mungkin bisa mendapatkan barang bagus yang ditinggalkan oleh binatang iblis. Dan benar saja Nili pun menemukan mutiara racun ungu yang sebelumnya kadal hantu menyerang Nili menggunakan ini. Saat itu Nili juga memberikan potongan sisik naga pada Duan Jian. Nili pun mengatakan ia merasa bahwa barang itu cocok untuk Duan Jian. Terlebih Nili juga memberikan pedang bulan perak pada Lau Ming. Dan ternyata pedang tersebut adalah artefak yang legendaris. Namun saat itu Lau Ming akan memberikan pedang itu pada Duze, dikarenakan ia sudah memiliki pedang. Ditambah lagi nanti Duze bisa naik ke tingkat legenda dengan memakai pedang tersebut. Hingga akhirnya Duze pun menerima pedang itu. Sedangkan untuk Piao, ia tidak mendapatkan apapun dikarenakan ia malas berlatih. Dan juga tidak seperti Duze yang selalu giat berlatih. Bahkan Xiao Shu juga mengatakan bahwa Piao malas berlatih dan jangan berharap untuk mendapatkan hadiah. Tapi saat itu Piao membela
Dikarenakan memang sekarang semua teman Nili ada di dalam formasi jiwa. Dan mengapa harus pilih kasih? Mendengar hal itu, Nili pun membenarkan hal tersebut. Namun Nili mengatakan mereka harus segera pergi ke domain neraka. Sementara itu di sebuah gua es, terlihat bos kadal merah dan juga kadal hantu. Ia pun menjadi marah pada dua bawahannya dikarenakan gagal menangkap Dewi Yuyan. Pria itu pun menduga Dewi Yuyan akan pergi ke domain neraka, yaitu untuk mencari perlindungan dari penguasa neraka. Pria itu mengatakan ia memang bukan lawan dari penguasa neraka. Namun Dewi Yuyan tetap tidak bisa tenang. Lantas ia pun akan menunggu hari di mana ia akan keluar dari sini setelah ribuan tahun. Terlebih setelah 7 kelopak bunga teratai mekar, maka ia akan menghabisi semuanya. Sementara itu, Nili dan lainnya sudah sampai di domain neraka. Di sana, Nili pun bertemu kembali dengan patriark keluarga Yuyin, yaitu Paman Lou. Saat itu, patriark Lou juga tidak menyangka ternyata Nili tertarik dengan tanah 9 kematian. Terlebih, patriark juga bertanya apakah mereka semua ini adalah teman Nili. Di saat itu, Lao Ming pun membenarkan hal tersebut. Terlihat patriark juga mengetahui semua teman Nili meskipun masih muda, tapi mempunyai kultivasi yang begitu kuat. Terutama bagi Duan Jian yang sudah ada di tingkat legenda. Lantas Nili pun mengatakan mereka ini adalah teman Nili dari kota Glory. Terlebih Nili juga memperkenalkan Jiyun sebagai tunangannya. Kemudian patriark pun mengajak Nili dan lainnya ke perkemahan. Terlihat salah satu teman Nili pun bertanya, apakah mereka di sini tidak akan diburu oleh binatang iblis? Patriark pun mengatakan dengan status Nili sekarang, bisa dikatakan bahwa tempat ini tidak aman. Saat itu Nili bilang, ia dan lainnya datang ke sini hanya untuk bersenang-senang dan tidak untuk mencari masalah. Lantas Nili pun bertanya, mengapa keluarga Yuyin belum memasuki tanah 9 kematian? Patriark menjelaskan, biasanya mereka hanya perlu memasuki lantai pertama dari tanah 9 kematian, yaitu untuk menaiki lantai yang lainnya. Diketahui butuh waktu berminggu-minggu untuk mencapai lantai ke-6. Tapi 3 hari ke depan, lantai 7 dari tanah 9 kematian akan terbuka. Dan mereka bisa langsung ke sana. Saat itu Nili pun bertanya seperti apakah lantai 7 tersebut. Patriark pun mengatakan tanah 9 kematian dulunya adalah medan perang kuno. Hingga tempat tersebut mengumpulkan energi kematian selama puluhan ribu tahun. Selain itu lantai 7, 8, dan 9 diubah oleh penguasa neraka menjadi dunia yang di bawah kendalinya. Namun setiap penguasa neraka memilih murid, pastinya ia menerapkan sebuah aturan. Dan hanya setelah memasuki setiap lantai, maka bawahan penguasa neraka akan muncul dan akan memberitahu. Terlebih penguasa neraka selalu merekrut jutaan murid. Namun hanya ada satu orang yang akan menjadi pewarisnya. Terlihat saat itu Patriark Lou memberikan token VIP dari rumah lelang Shenyin. Dengan mempunyai ini, maka orang biasa tidak akan berani macam-macam terhadap Nili dan juga lainnya. Ditambah lagi, ketika Nili dan lainnya kesulitan menghadapi musuh, maka dapat menunjukkan token ini. Diketahui ternyata rumah lelang Shenyin adalah 3 rumah lelang teratas di seluruh domain neraka. Diketahui keluarga Yuyin bisa mendapatkan token itu, yaitu berkat armor dan senjata yang dibuat oleh Nili. Kemudian patriark pun menyuruh Nili dan lainnya berdiam di kemah saja, sementara ia akan mengurus urusan di luar dan juga mengatur kebutuhan untuk Nili dan juga lainnya. Sementara itu terlihat Lord Nili mengintip keluar kemah dan ia pun merasakan bahwa ada nafas kuat di mana-mana. Yang diketahui semuanya di tingkat demigod. Saat itu Nili pun mengetahui bahwa banyak orang yang ingin menjadi pewaris penguasa neraka. Lantas Nili pun mengeluarkan telurnya dan ia pun menjadi penasaran mengapa telur ini belum saja menetas. Padahal Nili sudah menyalurkan banyak kekuatan hukum pada telur tersebut.
Tapi Nili merasakan bahwa detak jantung telur semakin kuat. Hingga akhirnya Nili pun akan melanjutkan untuk menetaskan telur itu. Tak lama setelah hal tersebut, Piao pun menemui Nili di kemah. Dan ia pun mendapat kabar bahwa banyak orang yang telah pergi ke lantai pertama dari Tanah 9 Kematian, yaitu untuk mencari buah esensi roh yang diketahui dapat meningkatkan kultivasi. Di saat itu Dewi Yuyan pun mengatakan bahwa buah itu sangat langka dan dikatakan hanya tumbuh di mayat pejuang yang kuat. Dewi Yuyan menjelaskan jika dapat menemukan beberapa buah tersebut, maka akan sangat membantu untuk kultivasi Nili dan juga lainnya. Terlebih lagi, dapat membantu Nili dan lainnya menembus tingkat legenda. Kemudian setelah difikirkan kembali oleh Nili, ia pun menyuruh Piao untuk memanggil Duze dan lainnya untuk berangkat. Setelah hal itu, Nili dan lainnya pun berjalan bersama tim yang lainnya menuju lantai pertama Tanah 9 Kematian. Terlihat banyak mayat di sana yang tergeletak. Hal itu pun membuat Piao ketakutan. Saat itu Piao pun mengatakan apa Nili tidak merasa bahwa kabut di sini semakin tebal. Namun Nili memperingati teman-temannya bahwa mereka telah memasuki Tanah 9 Kematian. Tapi saat itu Duze menjadi heran mengapa tiba-tiba tim yang di sebelah mereka telah menghilang. Terlihat saat itu Nili pun menegaskan harus selalu mengikutinya. Dikarenakan ini adalah kabut ketidakpastian yang bisa sangat mudah memisahkan mereka. Dan kabut ini akan menghilang setelah 1 jam. Nili pun mengatakan agar semuanya tetap bersama. Namun ternyata Piao sudah menghilang, begitupun dengan teman Nili yang lainnya. Tapi untungnya Nili saat itu menyuruh Jiun memegang tangannya agar tidak terpisah. Terlihat saat itu Nili juga tidak bisa membawa Ning Er bersamanya dikarenakan Ning Er menghilang dalam kabut. Namun Nili merasakan bahwa semua teman-temannya baik-baik saja dikarenakan lautan jiwa mereka telah membentuk formasi jiwa. Hingga akhirnya Nili dan Jiun pun akan keluar dari kabut ini terlebih dahulu. Tapi setelah keluar, mereka pun melihat sebuah danau yang dipenuhi oleh cahaya merah di sana. Nili pun mengetahui bahwa cahaya merah itu memancarkan energi yang murni. Nili bertanya-tanya apakah ini pertanda adanya harta karun di danau tersebut. Terlihat banyak orang yang pergi ke sana. Hingga akhirnya Nili dan Jiun pun juga pergi melihat danau itu. Di sana orang-orang pun membicarakan nampaknya itu adalah harta karun yang menakjubkan. Namun ternyata belum ada yang berani memeriksanya. Hingga akhirnya mereka akan menunggu pemula yang berani mengecek danau tersebut. Sementara itu Jiun ketakutan melihat banyaknya praktisi yang datang ke danau ini. Saat itu Nili pun menduga ketika harta karun muncul, pastinya akan ada pertarungan di antara para praktisi ini. Lantas muncullah pria rambut merah yang ingin seseorang mengambilkan harta karun untuknya. Kemudian pelayannya pun menjelaskan bahwa beberapa praktisi demigod datang untuk menyelidiki cahaya merah itu. Tapi ketika ke danau, cahaya merah itu justru menghilang. Hingga akhirnya tuan muda tersebut melemparkan pelayannya ke danau dan menyuruhnya untuk mengambilkan harta karun itu. Namun tak lama setelah ia menyelam, pelayan itu pun mati di dasar kolam. Terlihat orang-orang membicarakan bahwa tuan muda itu bernama Changming. Diketahui ia dari keluarga Hunyo, dan ia juga dikenal sebagai jenius pertama di domain neraka. Tak lama muncullah seseorang yang mengajak Changming masuk bersama ke danau dan juga mencari harta karun tersebut. Diketahui praktisi itu bernama Muye. Mendengar itu, Changming pun memperlihatkan armor keluarga Hunyo. Hingga akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam danau. Di sisi lain, Nili pun berubah menjadi roh iblis pandanya dan bertanya siapakah orang itu pada pria anjing. Pria anjing pun menjelaskan bahwa ia adalah Muye dari keluarga Lingxiu. Diketahui ia juga seorang jenius, tapi baru kali ini ia muncul.
Ditambah lagi tidak ada yang mengetahui tingkat kultivasinya. Sementara itu para praktisi lain juga menyelam ke dalam kolam untuk mendapatkan harta karun tersebut. Namun tak lama muncullah naga mayat dari dalam kolam. Hal itu pun membuat para praktisi melarikan diri. Saat itu Nili tahu bahwa naga mayat tumbuh di antara para mayat dan melahap energi mayat yang menjadikan bentuknya seperti ini. Nili juga mengetahui perkembangan kekuatan naga mayat mungkin bisa menandingi kekuatan Dewa Roh. Tapi meski begitu, naga mayat tidak terlalu menakutkan. Dikarenakan semakin lama naga mayat hidup, maka ukurannya pun semakin mengecil. Dan ternyata mutiara yang berada pada dahi naga diketahui itu adalah sumber cahaya merah yang keluar dari kolam. Terlihat para praktisi pun mengincar mutiara merah itu dikarenakan mutiara tersebut adalah harta karunnya. Namun di sisi Nili, ia tidak mengetahui apakah mutiara merah itu berasal dari tubuh naga tersebut. Sementara itu, Changming dan lainnya terpental oleh semburan kekuatan dari naga mayat tersebut. Lihat, naga mayat pun menyerang semua orang dengan semburan kekuatannya. Dan salah satu serangan itu hampir mengenai Jiun. Tapi untungnya ada Nili yang mengeluarkan batu ilahi pelindung untuk melindungi Jiun. Namun setelah Jiun tersadar, ia pun menyuruh Nili menyingkirkan tangannya yang nakal kepada Jiun. Nili mengatakan bahwa ia tidak sengaja dan ia pun meminta maaf kepada Jiun. Lantas Nili mengajak Jiun menjauh dikarenakan serangan naga mayat cukup berbahaya. Sementara itu Changming dan Muye masih bertarung sengit dengan naga mayat tersebut. Di sisi lain, Nili pun menduga naga mayat tidak akan bisa menahan Changming dan juga Muye. Dan Nili hanya bisa melihat mutiara itu jatuh ke tangan mereka. Namun, terlihat naga mayat menggunakan mutiara merahnya untuk meningkatkan kekuatannya. Hal itu pun membuat Changming dan Muye kesulitan mendapatkan mutiara tersebut. Dan tak lama muncullah kelompok praktisi di sana. Dan salah satunya adalah Yehan. Terlihat Yehan tidak menyangka bisa bertemu dengan Nili dan juga Jiun. Ditambah lagi ia akan menghabisi Nili dan juga Jiun dikarenakan mereka ada di sini. Lantas Yehan melapor pada Wuyu dari keluarga Ugui bahwa dua orang itu dari kota Glory. Mendengar itu, Wuyu pun menanyakan tentang kekuatan Nili dan juga Jiun. Yehan menjelaskan bahwa mereka berdua telah mencapai tingkat emas. Akan tetapi Wuyu tidak percaya akan hal itu. Terlihat Yehan pun menduga bahwa Nili dan Jiun sudah berada di tingkat emas hitam. Hingga akhirnya Wuyu menyuruh bawahannya mengikutinya untuk mengincar Nili dan juga Jiun. Terlihat Jiun pun bersiap dengan kekuatannya untuk melawan pasukan keluarga Ugui. Namun Nili mengatakan ia tidak takut Yehan membuat masalah. Dan Yehan pasti akan lari ketika melihat roh Nili. Dengan percaya diri Nili menyuruh Yehan keluar dan mengatakan Yehan tidak bisa kabur kali ini. Saat itu Yehan pun keluar dan bilang, Nili jangan sombong. Dikarenakan ini adalah domain neraka dan bukan kota Glory. Lantas Wuyu pun menjadi geram pada Nili dikarenakan begitu sombong di hadapan dirinya. Kemudian Wuyu pun menyuruh Nili untuk tunduk padanya. Mendengar hal tersebut, Nili mengatakan bahwa ia sedang berbicara pada Yehan. Dan Nili menegaskan orang luar jangan ikut campur. Mendengar hal itu, Wuyu pun tak menyangka Nili begitu sombong, padahal ia membawa pasukan keluarga Ugui yang ada di tingkat emas hitam dan juga legenda. Hingga akhirnya Wuyu menyuruh bawahannya untuk menghabisi Nili dan juga Jiun. Lantas Jiun dan Nili pun bersiap dengan serangan dua orang dari keluarga Ugui. Terlebih Wuyu menjadi terkejut dikarenakan Nili tiba-tiba saja menjadi emas hitam tingkat 5. Terlihat Nili dan Jiun pun menggabungkan kekuatan untuk menekan satu orang dari keluarga Ugui. Hingga akhirnya Nili berhasil menghabisi salah satu dari keluarga Ugui. Namun dua orang dari keluarga Ugui langsung menyerang Nili dari belakang. Namun saat itu Jiun berhasil menekan mereka. Dan Nili pun berhasil menghabisi salah satu dari mereka menggunakan semburan yin yang.
Terlihat bawahan Wuyu pun terkejut. Nili yang ada di tingkat emas hitam bisa menggunakan kekuatan hukum. Tapi saat itu ia langsung dihabisi oleh Jiun dengan kekuatan es. Sementara itu Wuyu menjadi geram dikarenakan Nili dan Jiun telah menghabisi 3 bawahannya. Hingga akhirnya ia menyuruh bawahan yang lainnya untuk menghabisi Jiun terlebih dahulu. Tapi saat itu Nili menjamin Jiun bahwa Jiun bisa menyerang dengan aman. Lantas Nili akan membuat mereka merasakan tusukan jiwa dari Nili. Terlihat Jiun pun membuat badai salju untuk melindunginya. Sekaligus ia juga menekan bawahan Wuyu yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Sementara 2 orang tingkat legenda dari keluarga Wugui, mereka akan memantau terlebih dahulu sebelum mereka bergerak. Saat itu Yehan bergumam, Nili seperti sudah punya banyak pengalaman dalam bertarung, sehingga bisa mengetahui posisi ketika lawan menyerang, dan juga bisa memblokir serangan mereka sepenuhnya. Terlihat Jun juga mengetahui badai salju gravitasi membuat bawahan Wuyu menjadi melemah. Namun ia tahu Nili terlalu kuat, dan bawahan Wuyu bukan tandingan dari Nili. Saat itu bawahan Wuyu pun tidak mau menyerang Nili, dikarenakan Nili sudah mengetahui serangan mereka. Ditambah lagi mereka tidak bisa menyerang Jiun. Mereka pun menjadi bingung apakah yang harus mereka lakukan. Hingga akhirnya Nili dan Jiun pun menghabisi sisa pasukan keluarga Wugui. Terlebih Nili terbantu oleh bantuan mutiara roh salju yang membuat kekuatan hukum Jiun tidak ada habisnya. Terlihat 2 praktisi tingkat legenda dari keluarga Wugui turun tangan untuk menyerang Jiun dan juga Nili. Mereka pun mengeluarkan kumpulan pedang untuk menyerang. Saat itu Nili mengatakan ia sudah menunggu dari tadi serangan dari praktisi legenda tersebut. Lantas Nili mengeluarkan gulungan. Ia membuat perisai emas untuk menahan serangan 2 orang di tingkat legenda tersebut. Nili juga mengatakan perisai ini bukan hanya untuk pertahanan yang kuat, namun juga bisa membalikkan serangan. Kemudian Nili memadatkan semburan yin-yangnya sampai 10 kali lipat. Hal itu pun membuat 2 praktisi legenda menjadi terkejut, dikarenakan harusnya kekuatan ini hanya bisa digunakan oleh praktisi legenda. Setelah serangan yin-yang dilepaskan, terlihat 2 praktisi legenda secara langsung menahan serangan dari Lord Nili. Tapi Nili mengatakan 1 bola darinya mengandung kekuatan berlipat ganda, dan ketika bertabrakan maka kekuatannya akan lebih kuat lagi. Hingga akhirnya 2 praktisi legenda dari keluarga Wugui pun berhasil dihabisi oleh serangan 2 bola kekuatan hukum dari Nili. Saat itu Wuyu juga tak menyangka Nili yang ada di tingkat emas hitam mampu melancarkan serangan ini. Sementara Nili mengatakan bahwa ini sudah selesai. Terlihat Wuyu juga tak menyangka kembali. Ia membawa 20 orang bawahannya, tapi semuanya dijatuhkan dalam sekejap. Kemudian Nili berjalan menuju Wuyu dan juga Yehan. Namun mereka berdua berjalan mundur dan menjadi takut kepada Nili. Yehan mengatakan semua yang ia lakukan itu hanya untuk Jiun. Namun Nili menegaskan bahwa Jiun sekarang adalah miliknya. Tapi setelah hal tersebut justru Yehan pun kabur dari Nili. Melihat itu Nili pun langsung saja mengejar Yehan. Sementara itu Wuyu yang juga ingin kabur, ia pun dikejar oleh Jiun. Kembali ke Nili yang mengejar Yehan yang hampir sampai ke tebing. Nili juga menyuruh Yehan menyerahkan dirinya pada Raja Kota. Dan mungkin Nili tidak akan mematahkan kaki Yehan. Namun Yehan mengatakan Nili tidak akan bisa menangkapnya. Lantas Yehan mengeluarkan lebah racun agar Nili tidak bisa menangkapnya. Kemudian Nili menggunakan kekuatan hukum cahaya untuk menghabisi lebah racun yang dilempar oleh Yehan. Nili mengatakan nampaknya Yehan lebih suka melompat daripada ditangkap oleh Nili. Hingga akhirnya Nili pun menyerang Yehan, yaitu dengan semburan yin-yangnya sampai Yehan jatuh ke dalam jurang. Di sisi lain, Jiun masih menyerang Wuyu yang mencoba melarikan diri. Jiun yang tahu ia tidak bisa mengejar Wuyu, Jiun pun mengeluarkan pedang es untuk menyerang Wuyu. Namun setelah serangan dilancarkan, ternyata
ada seseorang yang menahan serangan Jiun. Terlihat Uyu pun tidak menyangka bahwa ia baik-baik saja setelah terkena serangan dari Jiun. Saat itu diperlihatkanlah tuan muda Tianling yang ternyata melindungi Uyu dari serangan Jiun. Tianling pun menanyakan apakah Uyu menyinggung Jiun sehingga Uyu diserang oleh Jiun. Kemudian muncullah Nili di sana yang mengatakan ini adalah masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Tianling. Namun Tianling menegaskan bahwa keluarga Bemingnya telah beraliansi dengan keluarga Ugui, dan jikalau Nili dan Jiun akan menghabisi Uyu, harus meminta persetujuan dari keluarganya. Hingga akhirnya Nili pun menyudahi masalah ini. Tapi suatu saat nanti Nili mengatakan ia akan menyerang keluarga Ugui kembali. Terlihat saat itu Uyu menahan serangan Tianling yang akan menyerang Nili. Ia mengatakan walaupun mereka berdua seperti anak kecil, tapi mereka telah menghabisi semua pasukan Uyu. Terlebih Uyu tadinya hanya ingin bermain-main ketika melawan mereka. Namun ia tidak menyangka Nili dan Jiun begitu kuat. Lantas Tianling menegaskan pada Uyu agar ia tidak seenaknya di domain neraka ini. Kembali kepada Nili yang lega dikarenakan Tianling tidak menyerang mereka berdua. Nili juga memberitahu Jiun bahwa Yehan terkena serangan yin-yangnya sebelum Yehan melompat ke dalam tebing. Nili pun mengatakan agar Jiun tidak perlu kasihan pada Yehan. Kemudian Nili pun mengajak Jiun untuk melihat lebih dekat pertarungan para praktisi dengan naga merah yang semakin memanas. Terlihat Changming dan Muye yang mengetahui bahwa naga merah ingin kabur. Lantas Changming pun memerintahkan para praktisi untuk mencegah naga merah kembali menyelam ke danau. Namun ternyata naga merah memanggil kelompoknya dari dalam danau. Melihat itu Changming pun menggunakan kekuatan petirnya untuk menghabisi mereka semua. Kemudian Changming dan Muyu pun bersiap menyerang bos naga merah. Tapi naga itu melindungi dirinya sendiri menggunakan pelindung air. Terlihat saat itu Changming pun berhasil menyerang naga merah memakai pedangnya. Namun naga itu berhasil menyelam ke dalam dan juga kabur bersama kelompoknya. Terlihat Muye pun membela. Ia tidak mencegah naga merah kabur dikarenakan ia ragu untuk melakukannya. Tapi Muye mengatakan Changming bisa menyelam dan juga mengambil harta naga merah dikarenakan naga mayat tersebut sudah terluka cukup parah. Setelah Changming pergi, Muyu pun mengatakan sebenarnya ia tidak mau bekerja sama dengan Changming. Sementara itu Nili mengetahui bahwa orang-orang ini pastinya tidak punya tujuan yang sama. Terlebih ketika Muye tahu kekuatan sejati dari Changming, pada akhirnya harta itu akan menjadi milik Changming. Kemudian Nili pun mengetahui Ning Er ada di sekitar sini, dikarenakan Nili bisa merasakannya dalam lautan jiwa. Hingga akhirnya Nili dan Jiun pun menuju ke tempat Ning Er berada. Namun di sana Ning Er ditemani oleh seorang pria. Jiun pun bertanya-tanya siapakah lelaki tersebut. Terlihat Nili pun tidak menyangka Ning Er bisa sedekat ini dengan orang asing. Dan ketika Jiun bertanya apakah Nili cemburu, Nili pun dengan grogi mengatakan bahwa ia adalah pria yang sudah bertunangan. Sementara itu pria yang bernama Xiaoyu ini mengatakan ia ingin melihat seperti apa Nili yang selalu dibicarakan oleh Ning Er. Tak lama setelah hal itu, Ning Er pun bertemu dengan Nili dan Jiun. Saat itu Nili pun bertanya apakah Ning Er baik-baik saja. Nili juga menanyakan siapakah orang ini. Lantas Ning Er pun memperkenalkan namanya adalah Xiaoyu. Dan Xiaoyu ini telah membantu Ning Er ketika Ning Er mendapat masalah di domain neraka. Mendengar itu, Nili pun berterima kasih pada Xiaoyu. Namun Nili tetap waspada pada Xiaoyu dikarenakan kekuatan Xiaoyu di atas Changming dan juga Muye. Saat itu Xiaoyu juga mengetahui nama Nili dikarenakan sepanjang jalan Ning Er selalu menyebutkan nama Nili. Setelah hal itu ketika berjalan, Nili menanyakan mengapa Xiaoyu mengikuti mereka. Xiaoyu pun mengatakan bahwa ia bosan sendirian. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan Ning Er. Nili pun menanyakan apakah Xiaoyu datang ke tanah 9 kematian ini hanya untuk berteman. Kemudian Ning Er pun meyakinkan Nili
bahwa Xiao Yu adalah orang baik. Namun Nili tampaknya iri dengan Xiao Yu yang memiliki keunggulan dalam kultivasi dan juga lainnya. Nili pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan Xiao Yu di tanah 9 kematian ini. Lantas Nili pun mengatakan kepada Ning Er bahwa mereka tidak bisa membawa orang asing ke dalam perjalanan. Mendengar itu, Xiao Yu pun mengetahui Nili memiliki prasangka buruk padanya. Tapi Nili menyangkal hal tersebut dikarenakan sebelumnya Xiao Yu telah membantu Ning Er. Dan Xiao Yu pun bertanya, dikarenakan Nili mengatakan hal itu, mengapa harus repot-repot mengusir dirinya? Hingga akhirnya dengan kesal Nili pun setuju. Tapi Nili tidak menjamin, yaitu tentang keselamatan Xiao Yu jika terjadi sesuatu nanti. Xiao Yu pun mengatakan, Nili jangan khawatir, dikarenakan di domain neraka ini tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tak lama setelah mereka berjalan, Nili pun melihat buah esensi roh. Nili pun bertanya apakah Xiao Yu tertarik dengan buah ini. Tapi ternyata Xiao Yu tidak tertarik dikarenakan ia memiliki tubuh khusus. Saat itu Nili pun bergumam, kalau Xiao Yu adalah manusia, mengapa ia datang ke domain neraka ini? Hingga akhirnya Nili pun mengambil buah tersebut. Terlihat Xiao Yu pun mengatakan kata bijak, yaitu manusia mati dikarenakan tamak, sedangkan burung mati untuk mencari makan. Mendengar itu Nili bergumam, walaupun Xiao Yu masih muda tapi ia cukup bijaksana. Tapi menurut pendapat Nili, ia lebih baik memperjuangkan kesenangannya sendiri sebelum akhirnya Nili bisa mati dengan nyaman. Mendengar hal tersebut, Xiao Yu pun mengatakan ia telah salah menilai Nili, dikarenakan Nili tidak seperti manusia lainnya yang serakah. Terlihat Xiao Yu juga mendekat pada Nili, dan ia pun menjadi penasaran kepada Nili. Ditambah lagi yang membuat Xiao Yu penasaran kepada Nili adalah Nili yang masih muda, akan tetapi bisa mahir dalam round prasasti tingkat tinggi. Mendengar itu Nili pun menjadi terkejut. Bagaimanakah Xiao Yu mengetahui tentangnya? Saat itu Nili pun mengancam, jika Xiao Yu membahayakan orang terdekat Nili, maka Nili pastikan Xiao Yu akan menyesal. Namun Xiao Yu menegaskan, ia tidak bermaksud menyakiti siapapun. Dan Xiao Yu pun hanya ingin mengetahui bagaimanakah Nili begitu mahir dalam round prasasti. Nili menjelaskan bahwa round prasasti hanyalah permainan aturan, dan jika akrab dengan aturannya, pasti mengetahui di manakah misterinya. Kemudian Xiao Yu pun mengatakan bahwa Nili tidak hanya memahami misteri kekuatan hukum, bahkan Nili bisa menguasai 2 kekuatan hukum. Mendengar hal itu Nili pun semakin penasaran siapakah sebenarnya Xiao Yu ini. Nili juga berkata, dikarenakan Xiao Yu mengetahui semuanya tentang Nili, mengapa harus menanyakannya kembali? Dan ternyata Xiao Yu ingin mengetahui apakah Nili menjawab dengan jujur. Ditambah lagi Xiao Yu juga tertarik dengan Ning Er. Mendengar itu Nili pun menjadi marah, dikarenakan sebenarnya Xiao Yu memiliki niat buruk pada Ning Er. Tapi saat itu Xiao Yu pun menyangkal hal tersebut. Ditambah lagi ia pun mengatakan Nili jangan melarangnya untuk mendekati Ning Er, dikarenakan Nili saja tidak berjodoh dengan Ning Er. Setelah hal tersebut, mereka pun melihat Changming yang sedang bertarung dengan naga merah. Xiao Yu yang kesal karena pertarungan mereka mengganggu waktu ia bersama Ning Er dan lainnya, Xiao Yu pun menghancurkan senjata Changming. Hal itu pun membuat Changming terkejut. Menyadari bahwa Xiao Yu adalah seorang master, Changming pun langsung saja kabur dari sana. Xiao Yu juga mengatakan naga di danau ini biasanya hidup dengan tenang sebelum mereka diburu. Hingga akhirnya Xiao Yu menggunakan kekuatannya untuk membebaskan naga tersebut. Kemudian Xiao Yu pun menggunakan kekuatannya untuk mengambil mutiara merah dari naga maya tersebut. Sementara naga merah kembali masuk ke dalam danau. Lantas Xiao Yu akan memberikan mutiara itu pada Ning Er. Walaupun mutiara tersebut tidak cocok dengan atribut Ning Er. Meski begitu, Xiao Yu mengatakan ini akan membantu Ning Er dalam kultivasinya. Namun Ning Er tidak mau menerimanya dikarenakan mutiara ini terlalu berharga. Hingga akhirnya Nili pun mengambil mutiara tersebut. Dikarenakan Ning Er tidak mau menerimanya, Xiao Yu mengatakan dikarenakan Nili menyukai mutiara ini, ia pun memberikannya kepada Nili.
Nili mengatakan ia tidak akan membiarkan Ning Er berutang budi pada Xiaoyu, dan lebih baik ia yang berutang budi pada Xiaoyu. Setelah hal itu, Nili dan lainnya melanjutkan perjalanan, yaitu untuk menemukan buah esensi roh. Terlihat Xiaoyu mengetahui Nili datang ke domain neraka ini, yaitu untuk menjadi murid penguasa neraka. Dan ia pun mengatakan dengan kemampuan Nili, mengapa harus menjadikan penguasa neraka sebagai guru. Terlebih Xiaoyu yakin dengan kemampuan Nili, di masa depan Nili akan menjadi luar biasa. Namun Nili bilang ia merencanakan hal ini yaitu untuk teman-temannya. Dikarenakan jika ingin bertahan di dunia yang kacau ini, maka harus menemukan pendukung. Mendengar itu, Xiaoyu pun menertawakan hal tersebut. Lantas Xiaoyu ingin membuat kesepakatan dengan Nili, yaitu Nili menyerahkan Ning Er kepadanya, dan Xiaoyu pun akan menjadi pendukung Nili. Namun Nili tidak mau dikarenakan Ning Er bukanlah benda. Dan kalaupun Ning Er menyukai Xiaoyu, Nili juga tidak akan menahannya. Nili pun menegaskan ia akan bertindak kejam kalau Xiaoyu terus memaksa Ning Er. Kemudian Xiaoyu mengeluarkan senjatanya yang membuat Nili heran. Dikarenakan mengapa seorang pria menggunakan senjata seperti ini. Ditambah lagi tangan Xiaoyu seperti seorang gadis. Ia pun bertanya-tanya apa benar Ning Er menyukai pria seperti ini. Saat itu Xiaoyu mengatakan jepit rambut giok ini adalah barang yang ditinggalkan oleh ibunya. Nili mengatakan ia tidak bertanya dan mengapa Xiaoyu harus menjelaskan. Sementara itu terlihat Piao menjadi sangat marah dikarenakan ada orang yang berani merampok buah esensi roh mereka. Padahal sebenarnya Piao lah yang mengambil buah roh mereka. Terlihat Duan Jian berhasil memukul dua orang pencuri itu sampai mereka bonyok. Dan setelah Piao mengambil buah esensi roh, Xiaoyu pun mengingatkan Piao agar tidak memprovokasi orang lain. Terlihat dua orang itu pun menduga Piao dan lainnya dari keluarga bangsawan dikarenakan memiliki penjaga yang begitu kuat. Kembali kepada Piao, mereka pun tiba di medan perang kuno. Duze pun mengetahui para tengkorak ini adalah orang kuat yang mati dalam pertempuran. Hingga akhirnya mereka pun bertarung bersama untuk melawan para tengkorak ini. Oke guys, itu adalah dari Tales of Luminesce God di season 5 kali ini. Ataupun ini adalah ending dari season 5 perjalanan Road Nili. Dan semoga saja nanti Road ini cepat rilis lagi ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana. Oke, pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye.